Apakah pemanggilan roh-roh orang tua diperbolehkan dalam agama ini? Terima kasih buat pertanyaan teman saya. Namun perlu kita pertegas pertanyaan ini, karena ini menyangkut soal agama. Di Indonesia agama itu ada banyak diakui. Ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, bahkan juga Konghucu. Pertanyaannya mengarah ke agama yang mana? Jujur, saya bukan ahli agama-agama. Jadi saya takut salah menjawab. Tetapi yang bisa saya jawab dari perspektif Kristen Protestan. Karena saya tidak mau masuk kepada ranah yang saya tidak kuasai. Yang kedua, ketika kita membahas antara adat dan agama, maka kita harus melihat sudut pandang yang objektif, bukan subjektif. Oleh sebab itu, saya akan bahas ini terlebih dahulu dari sudut pandang adat Batak Toba secara pemahaman spiritual orang Batak Toba. Pemanggilan roh terhadap leluhur ataupun orang tua yang sudah meninggal dalam adat istiadat Batak itu tidak dilarang. Praktek-praktek pemanggilan roh orang yang sudah meninggal banyak dipertontonkan di dalam budaya adat Batak. Salah satu contoh misalnya mitos tentang si Gale-Gale, di mana si Gale-Gale merupakan salah satu tontonan yang menarik di daerah Pulau Samosir. Si Gale-Gale awalnya bukanlah sebuah patung biasa, melainkan sebuah patung yang dibentuk merupai potret seorang anak laki-laki yang sudah meninggal dan rohnya dimasukkan ke dalam patung yang diukir tersebut. Sehingga paham terhadap si Gale-Gale bukan hanya sebatas karya seni, tetapi juga menjadi bentuk paham spiritual di dalam kehidupan orang Batak. Yang kedua, kita membahas kosmologi dalam budaya orang Batak. Dalam paham orang Batak mengenal 3 bagian di dalam ilmu kosmologinya. Yang pertama disebut dengan Banua Gicang, yang kedua Banua Tonga, dan yang ketiga adalah Banua Toru. Dalam paham orang Batak, dalam paham spiritualitas orang Batak, Banua Gicang adalah tempat di mana para dewa-dewa bersemayam, di mana dipahami Banua Gicang adalah tempat orang-orang yang dianggap memiliki kekuasaan dan kekuatan di muka bumi. Bentuk yang kedua dalam kosmologi orang Batak adalah Banua Tonga. Banua Tonga dipahami sebagai tempat makhluk hidup yang diciptakan oleh Mula Jadina Bolon ataupun para dewa yang dipahami dalam pemahaman spiritual orang Batak. Maka baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan maupun binatang diciptakan berada di Banua Tonga. Lalu yang ketiga adalah Banua Toru. Banua Toru ini diyakini sebagai tempat orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah tidak bernyawa lagi, orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya. Pemahaman kosmologi ini muncul dari keyakinan orang Batak bahwa bumi ini berbentuk datar, tidak bulat seperti pemahaman akademis. Melainkan orang Batak menganggap bahwa
bumi ini memiliki 3 lapisan yang berbentuk datar.